Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwaneka Tirtayani, NIM 241101110, absen 5 dari kelas BKA semester 4. Di sini saya akan membuat video terkait RPBK, teori dan praktikum konseling kognitif yang diampu oleh Profesor Dr. Ika Darsana MPD Kons dan Bapak KD Satyagita Rismawan MPD. Baik, selamat pagi. Jadi, sebelum kita mulai sesi konseling, Ibu akan memberikan pretest untuk kamu agar kamu jawab yang bertujuan untuk ingin mengetahui rasa takut yang kamu alami selama perundungan di sekolah, dan jawablah tes ini dengan jujur ya, agar kondisi yang kamu rasakan itu sebenar-benarnya. Ini. Baik, terima kasih. Dari jawaban beberapa angket ini terlihat bahwa kamu itu cukup sering mengalami pikiran-pikiran negatif, kecemasan, ataupun kecenderungan menghindari interaksi sosial dengan teman sebaya kamu. Nanti kita harus bekerja sama ya untuk mengurangi hal tersebut selama proses konseling ini. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya masih merasa takut, Bu, saat berada di sekolah. Terima kasih ya sudah mau hadir pada sesi konseling kali ini. Jadi di sini kamu bisa terbuka ya untuk menceritakan apa keluhanmu dan masalahmu. Di sini kamu pasti akan merasa aman karena Ibu akan menjaga kerahasiaannya dengan menjaga kode etik Ibu, dan semua yang cerita kamu sampaikan itu sudah pasti terjamin kerahasiaannya tidak akan terbocor. Dan dalam konseling ini kita akan membahas rasa takut kamu itu yang dirundung dan yang kamu alami. Ya, Bu. Nah, sebelum itu kamu harus mengetahui terlebih dahulu rasa takut dirundung itu adalah rasa takut yang ditandai dengan beberapa hal seperti munculnya pikiran-pikiran negatif, kemudian cemas di situasi sosial, lalu menghindari interaksi sosial dengan teman. Nah, kita di sini akan menggunakan pendekatan konseling kognitif behavioral untuk mengatasi hal tersebut agar bisa membantu kamu mengatasi hal itu. Nah, jadi salah satu tekniknya itu yang kita gunakan adalah talk stopping, yaitu cara untuk menghentikan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan lebih realistis. Baik, Bu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa yang sering kamu pikirkan saat berada di sekolah. Saya sering berpikir kalau saya pasti akan dirundung dan sering juga diejek teman-teman, Bu. Nah, ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaanmu? Saya jadi merasa cemas dan takut, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan? Saya jadi menghindari teman-teman saya, Bu. Baik, jadi pikiran negatif tersebut membuat kamu merasa cemas dan akhirnya menghindari interaksi sosial. Nah, kapan kamu mulai merasa takut seperti ini? Sejak pernah diejek di kelas, Bu. Saya seringkali berpikir bahwa saya pasti akan diejek teman lagi, Bu. Nah, ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaanmu? Saya merasa cemas dan sangat takut sekali, Bu. Dari kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Saya seringkali jadi menghindari teman-teman yang lainnya, Bu. Baik, jadi dari pikiran negatif tersebut membuat kamu merasa cemas dan akhirnya menghindari interaksi sosial. Nah, jadi kapan kamu merasa takut seperti ini? Sejak pernah diejek di kelas, Bu. Lalu, apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya berpikir semua orang pasti akan mengejek saya. Menurutmu, apakah benar semua teman-temanmu itu seperti itu? Tidak juga, Bu, tapi saya tetap merasa takut dan cemas. Nah, itulah yang disebut pikiran negatif yang belum tentu atau belum sesuai dengan kenyataan. Nah, pikiran ini yang akan kita latih untuk kita kendalikan agar tidak seperti itu lagi. Nah, jadi sekarang Ibu akan mengajarkan teknik talk stopping. Jadi pikiran negatif yang muncul, kamu bisa mengatakan stop dalam pikiranmu. Baik, Bu. Nah, setelah itu, kamu cobalah mengganti pikirannya menjadi lebih realistis lagi, seperti saya rasa aman, atau tidak semua orang itu mengejek saya.
Baik, Bu. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Bayangkan, kamu berada di kelas dan muncul pikiran, saya akan diejek. Saya akan bilang stop dan saya akan berpikir tidak semua orang akan mengejek saya. Nah, bagus sekali. Sekarang ayo kita coba simulasi. Ceritanya itu, kamu akan presentasi di kelas. Saya mulai takut dan saya bilang stop dan saya mulai berpikir saya pasti bisa melakukannya. Nah, itu sangat baik. Jadi ini adalah cara untuk mengontrol dan melatih pikiran negatif kamu. Lalu bagaimana perasaanmu saat latihan tadi? Saya jauh merasa lebih tenang, Bu. Nah, bagus sekali. Untuk tugas di rumah, kamu diminta untuk mempraktikkan teknik ini ya, di sekolah juga. Dan catat setiap kali kamu menggunakan teknik top stopping ini, apa yang kamu pikirkan dan bagaimana cara mengatasi perasaanmu setelahnya. Baik, Bu, akan saya coba. Nah, kita akan membahas hasilnya di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat! Nah, setelah sesi konseling ini, sekarang Ibu ingin meminta kamu kembali mengisi post-test atau mengisi angket ini seperti tadi di awal ya. Baik, Bu. Terima kasih ya sudah mengisi angket ini. Jadi dari angket ini terlihat bahwa kecemasan kamu dan pikiran negatif kamu sudah mulai berkurang dan kamu juga sudah mulai berani ingin berinteraksi dengan teman-teman kamu. Baik, Bu, saya merasa jauh lebih tenang dan juga tidak takut seperti dulu lagi. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurang sempurnaan. Saya akan tutup dengan mengaturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.